Shalom semuanya, apa kabarnya? Pelan ya, apa kabar kalian semuanya? Baik, puji Tuhan. Ya karena Tuhan kita baik, saudara. Amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan, rumah yang kudus. Puji Tuhan. Hari ini saudara adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, tepat hari ke-50 setelah hari bangkitnya Yesus. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada para murid pada waktu itu, mereka bisa dapat karunia bahasa, saudara. Ya, bahasa lidah, bahasa asing, sehingga mereka bisa bersaksi dimanapun mereka berada, di berbagai bangsa, mereka bisa bersaksi. Ajaib ya, luar biasa. Jadi karunia ini saudara diberikan oleh Roh Kudus, sehingga orang bisa berbicara pada bangsa lain, mereka bisa mengerti, saudara. Ya, seperti kita bahasa Indonesia, kita khotbah di orang Amerika bisa mengerti, itu karena bahasa, saudara. Ya, jadi kita patut mensyukuri dan kita ingat bahwa ada karunia bahasa. Puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kapankah Awal Era Baru Gereja Berkuasa Dimulai. Ya, mari kita buka baca bersama-sama. Saya ada di PowerPoint. Lukas 24 ayat 46 sampai 51. Sudah siap baca? Mari kita sama-sama ya. 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sudah memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Amin. Berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Amin, saudara. Ya, kita siapkan hati kita fokus selama setengah jam ini, saudara. Saya ingin ceritakan awal dengan perjalanan nyata kehidupan Yesus ya. Untuk mereview saudara ya. Jadi Yesus pertama lahir hari Natal ya, kelahiran Yesus. Lalu kedua apa? Yesus dibaptis waktu kecil ya, dan dicobai oleh iblis. Bahkan dia kemudian memanggil 12 murid. Itu urutannya saudara. Kemudian yang ketiga apa? Yesus disalib, mati, dan dia bangkit saudara, dibangkitkan. Yang keempat, Yesus naik ke sorga. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan tentang hari Pentakosta ya. Jadi minggu lalu Pastor Suryo menyampaikan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ini kelanjutan saudara. Next. Jadi kenaikan Yesus itu ke sorga bukanlah tanda ia meninggalkan umatnya atau gerejanya, bukan saudara. Tapi apa saudara? Sebuah bukti ya bahwa ia benar-benar Tuhan yang berasal dari sorga. Benar saudara? Kalau dia tidak kembali ke sorga, jangan-jangan dia apa? Bukan Tuhan saudara. Jadi kalau ditanya orang, Yesus apa buktinya Tuhan? Ya dia naik ke sorga. Dia tahu rumahnya. Jadi kita semua ini anak-anak Tuhan. Kita tahu kemana kita pulang nanti. Karena kita percaya Yesus, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi berbahagia setiap kita yang percaya Yesus saat ini. Yang belum, percayalah hari ini. Tuhan akan bawa kalian ke sorga. Yang kedua, ia benar-benar raja yang menang atas maut. Ya, kematiannya, kebangkitannya itu saudara, dia menang atas maut. Iblis
kuasa maut dikalahkan. Amin, saudara. Jadi kita itu umat pemenang. Jangan merasa kalah, saudara. Di dunia ini memang banyak tantangan. Tapi kalau kita percaya, kita mengerti tantangan itu bukan mematikan kita, saudara. Enggak, saudara. Karena Tuhan sudah menanggung maut itu. Justru tantangan itu membawa kita apa? Iman kita makin bertumbuh, makin kokoh. Amin, saudara. Amin ya. Yang ketiga, ia menyelesaikan pelayanan penebusan dengan sempurna. Menyelesaikan karya penebusannya dengan sempurna. Sehingga Yesus naik. Itu buktinya. Jadi ada poin ketiga tuh. Yang poin keempat, dia naik ke surga untuk memerintah gerejanya, gereja Tuhan di bumi ini dari tahta surga. Dahsyat ya. Yesus itu benar-benar Allah. Dia Tuhan. Kenaikan Yesus itu bukti. Ada 4 poin, saudara ya. Yang berikutnya, jadi kenaikan Yesus merupakan apa? Penggenapan nubuatan dan janji Allah. Yang tercatat di Mazmur 110 ayat 1. Mesias yang duduk di sebelah kanan Allah. Yaitu penggenapannya, saudara ya. Ini ditulis pada zaman PL ya. Perjanjian lama. Digenapi pada perjanjian Yesus, zamannya Yesus yang baru. Jadi Yesus menggenapi PL. Lalu di Daniel 7 ayat 13-14, anak manusia yang menerima kuasa dan kerajaan kekal. Ngerti ya? Ini karena Yesus itu untuk menggenapi zaman dulu tuh ya. Lalu ada orang bertanya, apa sih maksudnya Mesias yang duduk di sebelah kanan Allah? Mungkin ada yang bingung, ada yang belum tahu apa maksudnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, artinya ada 2 Tuhan di situ ya. Jadi waktu zaman dulu itu maksudnya, waktu zaman dulu, zaman budaya Yahudi, orang yang duduk di sebelah kanan raja, ya kanan raja, itu artinya apa tuh? Dia mempunyai posisi kehormatan. Dia punya kuasa tertinggi dan otoritas pemerintahan. Bisa tambahkan saja poinnya. Nah ya, di atas bawahnya. Nah ini saudara ya. Jadi kalau ditanya orang, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Artinya ini saudara. Ya. Jadi Yesus duduk itu apa artinya? Yesus dimuliakan sebagai Raja. Yesus menerima otoritas surgawi. Yesus memerintah bersama Allah. Itu artinya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di luar sana, kita bisa mengasih pemahaman seperti itu ya. Berikutnya, tanpa kenaikan Yesus tidak ada Pentakosta. Oh, Yesus masih di bumi kok. Makanya Yesus naik ke surga, ada pencurahan Roh Kudus. Ya, lalu kedua, tidak ada gereja mula-mula, tidak ada, saudara. Ya, lalu ketiga, tidak ada kuasa dalam pelayanan menjangkau dunia. Kita itu bisa menjangkau dunia karena kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin dengan kuasa diri sendiri, tidak mungkin, saudara. Kita nggak mampu. Kenapa kita bisa bawa jiwa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita, yang menjamah orang itu, saudara. Bukan karena kita pintar bicara, kita bisa bujuk-bujuk orang, tidak. Roh Kudus yang bekerja. Jadi janganlah bangga kalau kita memenangkan jiwa. Banggalah Roh Kudus, terima kasih sudah menolong orang itu untuk percaya Yesus. Amin. Ya, semua bukan usaha manusia, tapi 100% karya Roh Kudus. Berikutnya, kuasa Roh Kudus bukan untuk membuat gereja sibuk dengan dirinya sendiri. Kita bisa melihat, tetapi itu untuk membawa orang-orang dunia mengenal Yesus. Itu tujuan utamanya, saudara. Di kuasa Roh Kudus itu bukan untuk pamer-pamer gitu ya. Gereja-gereja modern zaman sekarang, banyak jemaat itu disilaukan dengan pertunjukan apa? Bahasa lidah.
yang luar biasa, bahasa roh, dalam petik bahasa roh yang begitu heboh gitu ya, sampai orang jatuh-jatuh, sampai gebetar-gebetar gitu ya. Itu emosi sesaat, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan fenomena ini. Hati-hati, saudara. Saya percaya bahasa roh, saudara. Saya percaya. Tapi dengan hal-hal yang heboh-heboh, setiap minggu heboh-heboh, itu saya bisa bertanya, apa benar saudara itu ya? Jangan-jangan ini latah, jangan-jangan itu kebiasaan, saudara. Tidak semua orang bisa berbahasa roh, betul nggak? Tidak semua. Yang tidak bisa berbahasa roh, ini kok tiap minggu saya kok seperti ini gereja ini ya? Heran mereka. Nah, hati-hati. Jangan kita bangga, kita senang, oh saya bisa berbahasa roh. Tapi apa kita mengerti bahasa itu? Kok nggak ada yang menerjemahkan, mentranslate? Itu hanya karena kan sudah biasa dengan bahasa itu. Ya, bahasa rohnya nggak salah, saudara. Tapi orangnya ini yang kadang menyalahgunakan. Dengan bahasa roh, rasa mantap gitu loh. Doakan orang, waduh sampai apalagi jatuh dia. Mantap ya, saya punya bahasa roh ya. Jangan silau dengan seperti itu. Ya, saya percaya Roh Kudus itu roh yang tertib, roh yang lembut. Ya, bukan yang gini-gini kayak kesurupan itu jangan, saudara. Jangan mudah, hebat pendeta itu. Enggak. Ya. Roh Kudus itu menghibur, mendidik, menasehati. Dia lemah lembut. Ya. Minta Roh Kudus yang di hati kita, Roh Kudus, hari ini saya mau bekerja. Tolong saya, kuatkan saya. Ajak ngomong, saudara. Roh Kudus ini. Jangan didiamkan, biasakan untuk ngomong. Roh Kudus, tolong saya. Saya tiap hari kalau bekerja, jadi seperti itu, saudara. Tiap hari. Saya panggil roh, menyapa Roh Kudus. Good morning, Holy Spirit. Selamat pagi, Roh Kudus. Senyum kita, ya. Puji Tuhan yang sudah ngerti ya. Jangan silau dengan bahasa rohnya, jangan, saudara. Kalau nggak ada yang menerjemahkan, jangan sampai setiap minggu kita terhipnotis dengan seperti itu ya. Berikutnya, jadi Roh Kudus itu fungsinya untuk menolong kita membawa orang-orang mengenal Kristus. Itu fungsi utamanya. Maka kita ada keberanian, betul nggak? Ada keberanian untuk mencari jiwa, menjangkau jiwa. Lalu kapankah? Nah ini saudara, kita ambil pada tema kapankah awal era baru gereja berkuasa, gereja memiliki kuasa. Kapan dimulainya? Itu setelah apa? Setelah kenaikan Yesus ke surga. Pada waktu Yesus naik, Yesus bilang apa? Aku berikan roh penolong, roh penghibur pada setiap orang percaya. Yesus tahu kok kalau murid-muridnya itu takut, murid-muridnya itu gak berani bersaksi. Tahu Yesus itu, makanya diberikan roh penolong, Roh Kudus, roh Allah, supaya dia dari takut jadi berani bersaksi. Betul nggak, saudara? Jadi saudara percaya ini punya Roh Kudus. Kalau punya Roh Kudus pasti berani bersaksi, menyaksikan salib Kristus, menyaksikan kebangkitan Kristus. Kalau kita diam, hati-hati, saudara. Itu bukan panggilan Tuhan. Saudara dipanggil untuk bersaksi. Tanpa terkecuali, bukan tugas pendeta, tugas semua orang percaya. Ya. Jadi kuasa gereja lahir bukan dari manusia, tetapi semata-mata hanya dari Roh Kudus. Ya. Lalu kita menginjak ke berikutnya, ada 3 poin, saudara. Kenapa gereja akan memiliki kuasa atau berkuasa jika apa? Poin yang pertama, jika gereja dibangun di atas Injil salib dan kebangkitan. Jelas ya? Di ayat 24 dikatakan Mesias harus menderita dan bangkit. Jadi gereja harus dibangun di atas Injil salib dan kebangkitan.
jika gereja itu mau berkuasa, memiliki kuasa. Ya. Sebelum Yesus berbicara tentang pengutusan dan pencurahan Roh Kudus, dari awal Yesus menegaskan inti Injil. Inti Injil yaitu apa? Penderitaan atau salib, kematian dan pengampunan dosa, kebangkitan. Ketiga hal inilah yang merupakan apa saudara? Fondasi gereja mula-mula. Ya. Di fondasi gereja mula-mula itu ya tiga hal ini saudara. Salib, kematian dan pengampunan, dan kebangkitan. Semangatnya itu saudara. Semangatnya. Ya. Lalu apa ciri-ciri gereja yang berkuasa? Ya, saudara kalau perhatikan, hati-hati ya, banyak gereja sekarang sudah mulai agak menyimpang, saudara. Betul, dia mungkin ngajaran Injil, ngajaran salib, tapi lebih banyak yang ke agak miringnya, saudara. Wah, yang penting ngumpulin orang banyak, ya toh, ngumpulin orang dengan berbagai cara lah, promosi, program, gedung yang bagus, panggung yang bagus, musik yang indah, itu caranya. Ciri gereja berkuasa bahwa Kristus, hanya Kristus yang ditinggikan. Amin. Yang kedua, salib atau penderitaan, kebangkitan Kristus dan kebangkitan Kristus diberitakan. Yang berikutnya, memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ini ciri gereja, saudara. Kalau gereja nggak pernah bersaksi, jangan diikuti ya. Cara gereja yang bersaksi. Yang ketiga, yang keempat, bergantung pada Roh Kudus yang memimpin dalam kebenaran, yaitu melalui pemuritan, saudara. Lalu berikutnya memiliki kasih dan keadilan. Gereja ini ciri gereja yang berkuasa, ya. Tapi sangat ironis sebelumnya. Tapi sangat ironis ya pada masa sekarang, ya apa yang terjadi dengan gereja-gereja modern? Ya kita perhatikan gereja-gereja besar-besar tuh, fokusnya apa? Bagaimana cara menarik jiwa sebanyak-banyaknya, ya. Apa sih ujung-ujungnya, saudara? UUD itu apa, saudara? Ujung-ujungnya duit. Saya sangat sedih gereja yang begitu hedon hidupnya ya. Nggak salah sih mereka gitu ya, tapi kalau pendeta hidupnya hedon, saudara, mobilnya mobil mewah, bajunya baju mewah, jam tangannya jam tangan mewah, ya, sepatunya sepatu mewah, ribuan dolar, atau di Indonesia ratusan juta. Kira-kira pantas gak ya? Jadi hati-hati kalau kita melihat hamba Tuhan seperti itu. Entah dia hamba Tuhan terkenal, dia khotbahnya, pengikutnya banyak, memang khotbahnya bagus, penampilannya gagah, tinggi besar, kayak peragawan gitu ya, atau berwibawa, tapi hidupnya tidak bersahaja. Namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan gimana seharusnya? Sederhana, bukan kemewahan yang ditampilkan. Saya ingat pausnya Katolik ya, berapa yang dia miliki di kamarnya, saudara? Berapa, saudara? Sangat sedikit uangnya, saudara. Dia nak mobilnya mobil kijang waktu di Indonesia saya dengar. Dia nak mau mobil mewah, disiapkan mobil mewah, tapi dia tidak mau. Mobilnya sederhana, kijang, saudara. Tapi hamba Tuhan di Indonesia sebaliknya, ya loh, banyak diundang minta apa? Hotel bintang 5. Terus minta PK-nya ditentukan, kadang malu, saudara. Jadi dia sepertinya berkhotbah, tapi sedang menjual khotbah. Bagus khotbahnya, tapi dia sudah pasang tarif, itu sudah nggak benar. Apapun alasannya, itu sudah nggak benar.
Ya, jangan ikuti pendeta seperti ini. Ya, jangan lihat ajarnya bagus, ngomongnya enak, khotbahnya, jangan saudara. Nggak penting, yang penting Yesus. Ya, kita pandang Yesus yang bersahaja, yang humble, yang hamba, yang rendah hati. Gitu. Kita patut menteladani Dia. Ya, bukan menatali manusia seperti itu. Ya. Saya dulu juga silau dengan mereka, saudara. Saya pun juga senang gitu dulu melihat hamba Tuhan, wah diberkati ya. Waduh, saya senang dulu gitu. Tapi saya lihat sekarang saya berubah loh pandangannya. Enggak. Saya lihat beda seperti itu ya, saya nggak mau. Dengan khotbahnya pun saya nggak mau, saudara. Meskipun orang bilang bagus khotbahnya, tapi itu hanya di mulut, betul nggak? Kalau dia tidak menghidupi firman, hati-hati saudara. Ya, jangan kita tertipu dengan gereja yang seperti itu, ya. Jadi ingat saudara ya, tanpa pemberitaan Injil salib, gereja kehilangan kuasa rohani. Ya, ini ada satu teolog bilang, John Stott bilang bahwa salib Kristus adalah pusat sejarah manusia dan pusat iman Kristen. Ya. Jadi sebuah pohon besar, ya ilustrasinya, bisa berdiri kokoh karena akarnya yang kuat. Ya. Demikian juga gereja akan tetap berdiri kokoh jika akarnya Injil Kristus. Ya, gereja kami, gereja kita ini House of Grace, akarnya Injil Kristus. Ya, bukan yang lain. Jadi selalu saya pandang penderitaan, salib, ya, di kebangkitan. Itu Injil Kristus. Itu dasar kita, ya. Nah, poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua, gereja yang berkuasa akan berkuasa jika apa? Gereja itu apa? Bergerak keluar membawa Injil. Artinya apa? Bersaksi. Kalau saya bilang gereja itu diri kita ya saudara, gereja itu diri kita ya, bukan gedung gereja ini, diri kita ya. Gereja yang bersaksi dalam, ya kita baca di ayat 47 ya, ya sama-sama, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, dan kamu adalah saksi dari semuanya. Ya, kita mesti bersaksi. Jika kita mau, kalau Roh Kudus ada di hidup kita, saudara, kita pasti berani bersaksi. Ya. Nextnya, kenaikan Kristus melahirkan gereja yang bergerak keluar membawa Injil, bersaksi bagi dunia. Ya. Gerejanya atau umatnya dipanggil untuk apa, saudara? Untuk pergi bersaksi tentang Injil Kristus, memuridkan, membaptis dan mengajar mereka. Itu tugasnya kita orang percaya. Ya, coba cek diri kita sampai tahap di mana nih? Sudah pergi belum bersaksi? Sudah memuridkan belum orang lain? Ya, bahkan membaptis atau mengajar. Coba periksa diri kita sampai level yang mana? Jangan-jangan belum ada yang berani bersaksi. Nah, mulai sekarang, saudara janji sama Tuhan, aku mau bersaksi untuk orang lain, untuk orang dunia yang belum percaya. Amin, saudara? Amin? Puji Tuhan. Gereja harus menginjil atau bersaksi, memuridkan, ya, mengalirkan berita Injil bagi semua orang. Jika tidak, maka gereja atau kita perlahan-lahan sedang kehilangan kehidupan rohani. Orang yang tidak bersaksi, yang tidak suka bersaksi, akan kehilangan kehidupan rohani. Seperti air yang mengalir akan tetap bersih, betul nggak? Air mengalir tetap bersih, tetapi air yang tertahan atau mampet akan menjadi keruh, bahkan bau. Ya,
Ada seorang teolog berkata, namanya Tozer berkata, gereja yang tidak memiliki hati untuk jiwa-jiwa sedang kehilangan hati Kristus. Ya, mau rela kita memiliki kerinduan, memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Ya, berdoa untuk jiwa-jiwa. Poin yang ketiga, saudara, gereja akan berkuasa jika gereja bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Ya, di ayat yang ke-49 sampai 51 dikatakan, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, saya kasih kuning-kuning itu kekuasaan dari tempat tinggi, kuasa dari tempat tinggi dari surga. Kenaikan Kristus membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus atas gerejanya, atas murid-muridnya, atas umatnya. Ya, jadi kenaikan Yesus membuka jalan bagi pencurahan Roh Kudus. Yesus tahu murid-muridnya tidak mampu melayani dengan kekuatan sendiri. Ya, mereka pernah takut, mereka pernah gagal, ya, mereka pernah menyangkal, bahkan melarikan diri dari hadapan Yesus. Aku tidak kenal engkau, ya, ada yang gitu, saudara. Ya, tetapi nextnya setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, artinya bergantung pada pimpinan Roh Kudus, murid-murid yang dahulu penakut menjadi pemberani. Ya, contohnya apa? Petrus, ya. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, ya. Ribuan jiwa bertobat. Ya, mujizat terjadi. Dan api penginjilan begitu kuat dan berkobar-kobar pada diri murid-murid Yesus pada waktu itu, ya. Bahkan mereka tidak takut mati, ya. Mereka rela mati syahid demi Kristus. Jadi murid Yesus itu matinya sangat tragis, saudara. Kenapa dia bisa berani seperti itu? Karena ada kuasa Roh Kudus. Itu yang membedakan orang yang berani bersaksi sama yang penakut, saudara. Kalau berani dia apa? Menyadari ada Roh Kudus di hatinya, di hidupnya. Jadi inti Pentakosta, gereja yang lemah diubah menjadi gereja yang penuh kuasa. Kita yang lemah, umat yang lemah diubah menjadi umat yang penuh kuasa. Kuasa apa? Berani bersaksi menyatakan Kristus bagi dunia. Tanpa Roh Kudus, gereja hanya menjadi organisasi yang hanya rutinitas belaka. Ya, kalau kita tanpa Roh Kudus, kita nggak ngandelin Dia, maka kita hanya rutin ke gereja, nggak ada kehidupan rohani. Tapi dengan Roh Kudus, gereja atau kita menjadi alat transformasi dunia yang bergerak dengan kuasa Allah. Amin, saudara. Amin, ya, puji Tuhan. Ada seorang tokoh Kristen, Billy Graham, mengatakan Roh Kudus adalah sumber kuasa bagi kehidupan dan pelayanan Kristen. David Yogicho bilang apa? Ketika Roh Kudus bekerja, hal yang mustahil menjadi mungkin. Ya, semua itu karya Roh Kudus, saudara. Semua hal. Ya. Jadi kesimpulan, saya ada kesimpulan terakhir. Gereja akan berkuasa jika apa, saudara? Ada 3 poin nanti saya review lagi. Jika gereja mau bergerak keluar membawa Injil, gereja mau bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, gereja mau berdiri di atas. Ya, berdiri di atas Injil salib dan kebangkitan, berdiri, ya, lalu bergerak, bersaksi, lalu bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Ya, ada 3 poin. Kalau kita mau memiliki kuasa, ya, kuasa Roh Kudus bekerja,
kita mesti berdiri teguh di atas Injil. Ya, bergerak, artinya bersaksi. Yang ketiga apa? Bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Malam ini saya ingin membagikan ada 3 pertanyaan yang akan menolong saudara untuk kontemplasi atau introspeksi diri. Ya, saudara bisa lihat, bisa baca. Maukah saudara berpegang teguh pada Injil? Maukah saudara berani bersaksi atau memberitakan Injil Kristus bagi orang lain? Yang ketiga, maukah saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Ya, 3 poin ini kiranya saudara renungkan malam ini, sore ini. Coba koreksi diri kita, introspeksi rohani kita. Apakah sudah nggak kita menjalankan 3 hal ini? Ya, saudara mulai minta Tuhan, minta Roh Kudus menolong kita. Ya, mereka semua tunduk kepala, kita berdoa.